Korang berdua jangan nakal-nakal. Dengar cakap Atuk. Ingat tu. Hai. Bagaimana kabar kalian semua? Dalam setiap episode Upin dan Ipin pasti akan ada ceritanya sendiri. Termasuk juga cerita sedih ya. Balik cepat ya Opa. Akak. Alah, jaga cucu aku baik-baik tau. Salah satu saat yang membuat Upin dan Ipin merasa sedih adalah saat mereka berdua harus ditinggalkan oleh Opa dan Kak Ros untuk pergi keluar kota. Dan akhirnya Upin dan Ipin kala itu dititipkan sama Tok Dalang. Siap-siap nak pergi sungai. Pancing ikan. Nak. Kerinduan si kembar ini kepada Opa dan Kak Ros kala dititipkan dengan Tok Dalang cukup membuat mereka sedih. Apalagi Upin dan Ipin ini jarang sekali ditinggalkan oleh Opa dan Kak Ros secara serempak. Meskipun Kak Ros itu sering marah, sering berang pada mereka berdua, tapi kala tak ada, tetap rindu juga ya. Tapi bukan ini saat yang paling menyedihkan buat Upin dan Ipin. Tapi ketika kita bicara menyedihkan, ada lagi tuh saat yang membuat mereka sedih, yaitu ketika mereka harus menghadapi Opa yang merajuk karena ketidakkebahagiaan yang namanya telur ikan. Upin dan Ipin yang kala itu baru pertama kali merasakan yang namanya telur ikan itu menjadi ketagihan sehingga akhirnya lupa bahwa Opa belum mencicipi telur ikan tersebut. Tapi bukan itu juga saat yang paling menyedihkan buat Upin dan Ipin. Karena meskipun Opa merajuk, tapi Opa tidak merajuknya terlalu lama. Tapi saat Upin dan Ipin menghadapi situasi ini, kita yang melihatnya pun menjadi ikutan terasa sedih. Kenapa ni? Ya, saat Upin dan Ipin teringat akan mak dan abah yang sudah tidak dapat mereka temui lagi. Kita kirimkan. Yang penting mereka sentiasa dalam ingatan kita. Ya, kita yang sudah dewasa pun akan merasa sedih ketika teringat dengan kedua orang tua yang sudah tiada. Apalagi dengan Upin dan Ipin serta Kak Ros, bocah dan kakak si bocah yang masih umurnya belia dan sudah lama tidak bertemu dengan kedua orang tua mereka. Momen lain yang juga membuat Upin dan Ipin merasa sedih adalah ketika Upin dan Ipin harus dihadapkan dengan kenyataan kata-kata dari temannya sendiri. Ya, yaitu kata-kata dari Fizi. Esok kelas ngaji dah tak ada. Kita main gasing nak tak boleh. Semuanya bermula karena ketika itu mereka ingin bermain-main. Tapi si maknya berkata, saya tidak bisa ikut karena saya harus membantu maknya untuk menyiapkan dagangannya di bulan Ramadan. Aku nak kena tolong mak aku. Bakar lemang, anyam ketupat dan banyak lagi lah. Banyak sekali ya makanan yang akan dijual si Mail ketika menjelang Hari Raya Idul Fitri. Bakar lemak, anyam ketupat, dan banyak lagi. Baguslah kau ni Mail. Anak misali. Mestilah. Syurga kan di bawah telapak kaki ibu. Gara-gara ucapan Mail yang mengatakan bahwa surga berada di bawah telapak kaki ibu, si Upin dan Ipin yang dengan polosnya bertanya, maka jika tidak ada ibu, bagaimana? Kalau tak ada ibu, tak adalah syurga. Mendengar ucapan Mail, sontan saja si Upin dan Ipin menjadi merasa sedih. Bagaimana mungkin mereka yang sudah banyak berbuat baik akhirnya tidak bisa merasakan surga karena tidak punya ibu. Kau ni Upin, Ipin, jom balik.
Karakter Fizi yang ceplas-ceplos akhirnya membuat Fizi tanpa sadar telah mengucapkan sesuatu yang membuat Upin dan Ipin sedih. Padahal kenyataannya tidak begitu juga. Si Fizi tidak berniat untuk membuat Upin dan Ipin menjadi sedih. Upin, Ipin, dari tadi Opa perhatikan tunduk senyap je. Tak bercakap, tak ceria. Kenapa? Tapi dasar Upin Ipin adalah dua bocah yang masih polos. Mereka percaya saja dengan apa yang dikatakan Main, bahwa surga memang berada di bawah telapak kaki ibu. Dan dalam pikiran mereka tidak akan memiliki yang namanya surga. Kita orang anak yatim. Tak ada ibu. Tak ada syurga lah. Beruntunglah Upin dan Ipin adalah anak-anak yang cukup terbuka dengan Opa dan Kak Ros, sehingga hal tersebut langsung diceritakan kepada Opa dan Kak Ros. Dan tentu saja langsung diluruskan oleh si Opa bahwa pada kenyataannya tidak begitu. Apa cakap ni? Syurga ada untuk semua orang, asalkan kita buat baik. Dah, jangan nangis-nangis. Nah, ini adalah pelajaran buat kita semua ya, bahwa tidak semua orang, tidak semua anak merasakan apa yang dirasakan oleh Upin dan Ipin. Tapi tetap saja kita harus tetap saling menghormati dan menjaga kata-kata yang akan keluar dari mulut kita masing-masing. Sampai di sini dulu ya. Kita akan sambung di lain kesempatan dengan cerita yang lain. Oke, jangan lupa belajar. Bye bye. Allahu Akbar, Allah.